Jumpa lagi Jagat TV. Ya, kalian sudah lama banget nanyain ke Jagat mengenai laptop yang satu ini, Asus TUF Gaming A15 FX 506 series. Dan kali ini kita datang nggak cuma pakai satu, kita pakai dua langsung. Langsung dua unit yang kita review. Oke, jadi dua unit ini adalah sama-sama Asus TUF A15 FX 506 series. Bedanya ada dua varian di sini. Dua-duanya pakai Ryzen 7 4800H, ya, prosesor baru dari AMD ya, yang kenceng itu. Tapi bedanya ada satu yang pakai GeForce RTX 2060 yang paling kencang nih ya. Ini adalah FX 506 IV ya, I dan V. Kemudian ada yang pakai GTX 1650 Ti. Ya, ini FX 506 II, I dan I, ya bukan E, II ya. Ini laptop gaming 8 core paling murah sekarang. Nah, dua-duanya sama-sama menarik. Oke, mari kita lihat spesifikasinya. Ya, kedua laptop ini pakai prosesor yang sama, AMD Ryzen 7 4800H, codename-nya Renoir. Harusnya Renoir ya bacanya. Ya sudahlah, apapun lah kalian mau baca itu ya. Itu cuma codename. CPU architecture-nya Zen 2. Ini Zen 2. Ya, 7 nanometer. Yes, bukan 14 nanometer. TDP-nya 45 watt, 8 core 16 thread. Benar, saya nggak salah ngomong, 8 core 16 thread. Dua laptop ini 8 core 16 thread. Ya, base clock-nya 2,9 GHz dengan maksimum boost clock di 4,2 GHz. Total L3 cache-nya adalah 8 MB. Nah, untuk RAM kedua laptop ini pada dasarnya pada saat dijual itu menggunakan konfigurasi yang sama, ya, 8GB DDR4 3200 MHz. Single channel, jadi masih bisa ditambah karena ada dua slot SODIMM di sininya ya. Satu keisi, satu lagi kosong. Jadi kalau mau ya yang paling bener sih pas beli nambah satu lagi gitu ya. Jadi dua channel. Nah, kalau mau dimaksimumkan kalian bisa bikin 2 kali 16GB jadi 32GB kalau emang dibutuhkan. Untuk storage, kedua laptop ini menggunakan konfigurasi dasar yang sama ya. Dua-duanya sama-sama pakai 512GB SSD M.2 NVMe PCIe. Perbedaannya itu yang di seri IV yang pakai RTX 2060 itu tersedia satu lagi slot M.2. Jadi kalian bisa pakai nambah slot M.2 lagi satu lagi ya. Nah, di kedua laptop ini ya, itu dua-duanya masih punya satu slot lagi untuk storage 2,5 inci SATA. Ya, jadi untuk yang pakai RTX 2060 bisa 2 M.2 plus 1 SATA maksimum ya. Sementara yang pakai 1650 Ti bisa 1 M.2 yang udah terpakai sekarang, udah terpasang sekarang plus 1 SATA. Oke, bicara discrete graphics-nya yang seri IV itu menggunakan RTX 2060 6GB ya, GDDR6, ini bukan Max-Q, ini yang full ya. Kemudian untuk FX 506 II ini pakai GTX 1650 Ti. Kalian sadar nggak dari tadi saya ngomongnya Ti? Ya, ini baru ya. Jadi Ti ini adalah sama dengan GTX 1650 mirip-mirip tapi pakai 1024 CUDA cores ya, dan memorinya GDDR6 bukan 5. Ya, jadi otomatis dia menawarkan performa yang meningkat lagi dari sisi bandwidth-nya. Nah, selain tipe memori, dia juga diturunkan sedikit clock-nya. Jadi ada kompensasi. Nurunin clock itu berarti untuk bikin daya tahan baterai lebih bagus karena konsumsi dayanya lebih kecil. Tapi dengan bantuan memori yang baru, yang lebih kencang, yang lebih lega bandwidth-nya, ini harusnya performanya terkompensasi atau bahkan lebih tinggi. Nah, untuk integrated graphics ya 4800 ya pakai integrated graphics ya. Ini tetap aktif saat discrete graphics tidak digunakan gitu. Nah, ini pakai AMD Radeon Graphics, GPU architecture-nya Vega, sama-sama 7 nanometer, 448 shader, GPU clock-nya 1600 MHz. Dari sisi desain dan warna dua laptop ini sama persis ya. Bentuk sasisnya TUF Gaming A15 FX 506 masih mirip dengan yang dulu, yang 505 ya. Satu perubahan mencolok itu ada di desain punggung layar. Ya, yang unit yang kami pinjam ini menggunakan desain punggung layar Fortress Grey. Ini namanya Fortress Grey yang kayak begini ya. Ini Fortress Grey ya. Ini memberikan penampilan yang katanya ini stealthy and sleek ya. Memang jadi kesannya mulus gitu ya. Keren aja gitu. Hal yang menarik adalah untuk Fortress Grey ini bahannya logam ya, punggungnya logam. Nah, identitas produk TUF Gaming itu tampaknya diperkuat di sini dengan penggunaan simbol TUF. Ya, kalian bisa lihat tadi ya di sini. Ini ada simbol TUF di sini. Tuh. Simbol TUF.
Biasanya kan Asus, ini nggak, ini TUF simbolnya. Ya sepertinya Asus sudah mulai menaikkan sub-brand-ya. Kemarin VivoBook, sekarang TUF-nya dinaikkan. Bagian bawah bodi juga menggunakan desain baru dengan lubang ventilasi udara berbentuk motif heksagonal. Ini cukup menarik. Oh, dan tersedia bonus-bonus stiker unik yang bisa ditempel di bodi laptop untuk bikin penampilan laptop itu lebih unik dan beda. Jadi ada banyak stikernya, kalian bisa pasang-pasang di sini. Ya tergantung susunan kalian sendiri, bentuknya akan jadi personalized tergantung preferensi kalian. Nah, untuk yang lebih suka penampilan yang lebih gaming, sebenarnya tersedia opsi desain punggung layar yang namanya Bonfire Black. Bentuknya lebih rame ya. Bedanya adalah itu bahannya polikarbonat, bukan metal seperti ini. Asus TUF Gaming ini dua-duanya ini sudah lolos uji military standard 810H yang mencakup drop test, shake vibration test, high temperature test, low temperature test, dan humidity test. Ya, jadi harusnya benar-benar tough ya. Nah, untuk dimensi keduanya juga sama ya, panjangnya 35,9 cm, lebar 25,6 cm dengan ketebalan 2,28 cm ya. Itu sisi paling tipisnya, sementara sisi paling tebalnya ada di kisaran 2,47 cm. Jadi klaimnya Asus adalah ini sekitar 7% lebih kecil dibandingkan bodi FX 505. Nah, oke lah, asik ya, sedikit lebih compact gitu ya. Untuk bobot ini agak sedikit beda. Yang seri EV yang pakai RTX 2060 itu laptopnya ini bobotnya 2,12 kg. Chargernya karena lebih besar ya itu 584 gram. Jadi total berat kalau dibawa itu sekitar 2,7 kg. Sementara untuk yang versi ini yang 1650 Ti ya, yang versi II nih ini laptopnya cuma 2,05 kg, lebih ringan, dan chargernya juga lebih kecil, 325 gram. Total berat yang dibawa adalah 2,37 kg, di bawah 2,5 kg. Jadi kalau mau yang ringan-ringan ini cocok. Nah, kita masuk ke display ya. Ini adalah layar 15,6 inci Full HD 1920x1080p, dan ini adalah layar yang menurut Asus adalah layar IPS level ya. Jadi mungkin bukan layar IPS ya, tapi IPS level lah gitu. Klaim dari Asus ini adalah 45% NTSC. Mungkin ini bukan layar yang paling pas untuk video editing atau kalau mau color correction, tapi ini sudah cukup nyaman untuk nonton. Dan yang paling menarik lagi adalah ini sudah layar 144 Hz ya, jadi dua-duanya sudah 144 Hz ya. Nah, namanya juga basicnya dua-duanya laptop gaming kan, 144 Hz tentunya. Dan ini sudah support adaptive sync. Tapi yang disupport adalah fitur AMD FreeSync ya. Ini aktif di software Radeon Setting. Untuk pengaturan warna tersedia software TUF Game Visual. Ini ngatur color preset sama color temperature. Lalu permukaan layarnya ini anti glare, jadi lebih nyaman ya, nggak banyak pantulan-pantulan ya, dan ini menggunakan nano edge display ya, bingkainya tipis-tipis begitu. Tapi walaupun bingkai tipis-tipis, kamera tetap ada di atas, kameranya nggak pindah ke bawah ya, jadi tetap enak buat dipakai. Nah, sisi audio ini ada 2 speaker ya, yang ada di sisi samping depan. Disediakan software DTS-X Ultra untuk mengatur audio profile ya. Untuk kualitas suara yang paling baik, pastikan fitur DTS X-nya Ultra ini selalu aktif. Itu yang paling enak. Kualitas suaranya oke lah. Nah, kemudian untuk konektor ya, kedua laptop ini dilengkapi dengan konektor yang persis sama. persis banget sama. Di sisi kiri ada satu DC in, satu Ethernet RJ45, satu HDMI, 2 USB 3.2 Gen 1, kemudian ada satu Type C USB 3.2 Gen 2. Wow. 3.2 Gen 2 ini kencang banget ini ya, mendukung display out juga, display port 1.4 ya, dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Ini kelihatan semuanya ditempuk ke sebelah kiri. Sementara di sebelah kanan kita lihat itu cuma ada satu USB 2.0. Ini cocok buat wireless mouse mungkin ya. Jadi ini emang desainnya dibuat supaya sebelah kanannya kosong. Jadi kalau dicolok semuanya itu buat mouse bebas gitu. Untuk konektivitas nirkabel ada Wi-Fi AC dan ada Bluetooth tentunya. Desain keyboard ini masih mirip kayak pendahulunya FX 505. ASDW-nya pakai keycaps transparan. Ada ROG Overclock Technology ya. Ini penekanan tombol tuh jadi lebih cepat diregister, dan travel distance-nya 1,8 mm. Ini enak buat ngetik karena agak panjang travel distance-nya ya. Tombol keyboard diberi cekungan 0,25 mm supaya nggak gampang meleset kalau pas ngetik. Dan ini dilengkapi backlit RGB 1 zona warna. Ada 3 tingkat brightness, bisa diatur dengan menekan tombol function plus panah atas bawah.
Warna dan efek lampu backlit ini bisa diatur dengan menggunakan software Armoury Crate. Dan efek lampu backlit juga bisa diubah-ubah dengan menggunakan tombol function panah kanan kiri ya. Tombol keyboard ini diklaim tahan untuk penekanan hingga 20 juta kali. Ya benar-benar tough ya. Oke, touchpad. Posisi memang sedikit ke kanan dibandingkan spacebar. Ukuran touchpadnya memang juga tidak terlampau besar. Tapi yang menarik adalah ada tombol klik kanan dan kiri yang terpisah. Ini cukup nyaman pakainya. Walaupun saya sendiri kurang begitu yakin akan pakai ini, karena kalau kalian pakai buat gaming, kemungkinan besar kalian akan pakai mouse di situ. Ya enggak? Ya. Tapi tetap aja ini adalah touchpad yang bagus karena dia udah support Windows Precision Driver. Oke, untuk performance tersedia fitur software Armoury Crate untuk ngatur performance profile ya. Ada pilihan-pilihannya kayak Windows, Silent, Performance, dan Turbo ya. Nah, di mode Turbo ini menawarkan performa tertinggi tanpa restriksi ya. Pada kedua laptop saat menggunakan Turbo Mode gitu, kecepatan grafiksnya, GPU-nya itu di overclock secara otomatis. Oke. Ini prosesor baru, mari kita lihat dulu performance-nya kalau di Cinebench gimana ya. Apakah ngedrop atau enggak? Kita lihat ya. Kita taruh di performance mode lalu kita bandingkan dua-duanya, kita dapat skor yang cukup menarik. Untuk seri IV di run awal, pengujian tampak sustain performance ada di kisaran 1650-an poin. Di run 12 tampak skor mulai turun ke 1600 kecil dan terkadang turun di bawah 1600 poin. Sementara untuk versi II yang pakai 1650 Ti ini menarik. Ryzen-nya bisa dapat skor lebih tinggi. Performance lebih tinggi di unit yang ini. Sustain performance-nya juga bisa dipertahankan di atas 1600 poin, nggak pernah ngedrop di bawah 1600 poin. Wah, sebetulnya 1500 itu gede banget. Lalu di Turbo Mode ini menarik lagi, untuk yang versi IV sustain performance-nya jadi lebih baik ya. Bisa memperoleh sekitar 1680 sampai 1700 poin untuk sustain performance. Jadi performance yang bisa dipertahankan di situ. Tapi tetap aja yang 1650 Ti yang pakai versi II itu sustain performance-nya juga jadi lebih baik juga di 1700-an tanpa sekalipun pernah nyentuh di bawah 1700 poin. Berarti memang yang versi II ini prosesornya jadi kayaknya lebih lega. Mungkin karena ada GPU yang lebih irit daya di situ mungkin. Nah, sebagai perbandingan, ini Cinebench R15 maximum score. Bisa diperhatikan bahwa ini adalah boost-nya, jadi maksimum score-nya aja ya. Dan Cinebench R15 ini tidak memperhitungkan banyak hal. Ini hanya memperhitungkan core dan performance score-nya. Jadi jumlah core akan jadi pengaruh yang paling besar di sini. Bisa dilihat ini adalah perbandingannya antara Ryzen 7 4800H yang kita tes di sini, Ryzen 9 4900HS yang dulu pernah kita tes, Core i9 9880H dan Core i7 9750H. Dan juga yang terakhir adalah Ryzen 7 3750H, biar kalian nggak kebanyakan nanya ya. Sebetulnya kita ada agak malas masukin yang itu, soalnya agak jauh skornya. Well, oke, kita lanjut ya. Performance kita tes lagi dengan Blender 2.8. Kita coba BMW 27 Scene resolution 1920x1080, render resolution 50% ya. Ini semua pengujian hanya menggunakan CPU ya, tidak menggunakan GPU. Oke, untuk yang 506 seri IV yang pakai RTX 2060 itu jalan di turbo mode, dia menyelesaikan ini pekerjaan dalam 3 menit 31 detik, sementara seri II ya, yang ini yang pakai 1650 Ti itu menyelesaikan dalam 3 menit 21 detik. Lebih cepat ya kan, karena tadi prosesor juga lebih kencang ya. Entah kenapa. Sementara di Ryzen 9 4900HS dia selesai dalam 3 menit 14 detik. Untuk Core i9 dia selesai di 3 menit 29 detik, dan Core i7 9750H selesai di 5 menit 18 detik. Lalu kita lanjut ke Adobe Premiere CC 2020 ya. Ini kita pakai tes singkat aja karena waktu ya. Jadi kita pakai tes singkat, kita hanya konfigurasi 1x8 GB single channel aja. Kita nggak coba dual channel ya. Nah, untuk exporting video skenario 4K itu 4K yang biasa kita lakukan 2 menit 7 detik gitu ya. Untuk ini ada editing, color correction, video layering segala macam. Renderernya kita pakai Mercury Playback Engine, GPU acceleration pakai CUDA, jadi ini kecepatan maksimumnya aja kita mau lihat gitu ya, bisa seberapa. Bisa selesai dalam 4 menit 1 detik untuk yang versi RTX 2060, tentunya karena pakai 2060 gitu. Kemudian yang pakai 1650 Ti ini bisa selesai dalam 6 menit 54 detik. Ini waktu yang sangat-sangat respectable sekali ya, sangat-sangat kencang karena ada di bawah 10 menit semuanya.
Lalu untuk skenario 2 yang Full HD ke Full HD, kita bisa lihat lagi-lagi kita langsung pakai GPU Acceleration CUDA saja. Jadi kalau kalian content creation pakai Full HD, ini yang terjadi kurang lebih untuk sebuah video 2 menit 7 detik. Si FX 506 EV yang RTX 2060 yang ini bisa menyelesaikan dengan turbo mode di 1 menit 18 detik rendernya. Luar biasa, itu lebih cepat, lebih pendek daripada panjang video sendiri ya. Kemudian yang versi 1650 Ti atau yang II itu selesai di 2 menit 18 detik, nyaris sama lamanya dengan panjang videonya yang 2 menit 7 detik. Nah, mari kita sekarang uji performance grafiknya. Di 3D Mark Fast Track GPU Score, kita lihat yang versi EV yang RTX 2060, turbo mode dia dapat 16.424 poin, sementara versi II dengan GTX 1650 Ti, turbo mode dapat 10.216 poin. Ini kencang-kencang semua nih ya. Tapi ya apalah artinya sebuah 3D Mark. Mari kita coba gaming aja langsung. Turbo mode kita aktifkan aja biar kita tahu performance maksimumnya. Dota 2 ya, 1080p quality preset fastest, rendering skill 100%. Seri EV RTX 2060 itu dengan single channel dia scene berat 75 sampai 85 fps, scene ringan 90 sampai 100 fps. Sementara untuk dual channel 3200 MHz dua-duanya ya, 110 sampai 120 fps. Dan untuk scene ringan itu 150 sampai 160 fps. Ini terbang sih Dota 2-nya ya. Lalu untuk versi 1650 Ti ya, single channel kita dapat 85 sampai 95 fps dengan scene ringan di 110 sampai 120 fps. Lagi-lagi begitu kita bikin jadi dual channel dia meningkat ya, jadi lebih jauh lebih tinggi ya. Kemudian untuk CS:GO 1080p quality presetnya di low. Untuk versi yang EV atau RTX 2060 kita lihat single channel scene outdoor 150 sampai 180 fps, sementara untuk dual channelnya scene outdoor bisa nyampe 200 sampai 260 fps untuk CS:GO ini. Luar biasa, tinggi banget. Lalu kita lihat yang versi II ya, untuk single channel ya scene outdoor 150 sampai 180 fps, untuk dual channel scene outdoor 200 sampai 260 fps. Oke. Cukup dengan game-game ringan ini. Kita langsung pindah ke game yang agak beratan dikit, Shadow of the Tomb Raider 1080p quality preset high. Mari kita lihat. Ya, untuk yang versi EV RTX 2060 single channel RTX medium 60-70 fps. Kadang-kadang masih bisa turun ke 50 sampai 60 fps, tapi ini udah kenceng. Kalau kita pakai dual channel dia akan lebih stabil di 70 sampai 80 fps. Lalu untuk yang versi II atau yang 1650 Ti single channel 8GB itu RTX off tentunya karena dia nggak punya ray tracing ya, 50 sampai 60 fps. Dual channel RTX off 50 sampai 60 fps juga. Dia tidak terlalu terganggu sama single channel dual channel di sini. Ya. Oke, kita coba pindah ke Assassin's Creed Odyssey 1080p quality preset di high. Kita lihat yang pakai seri EV ya, RTX 2060 single channel kita dapat 30 sampai 40 fps. Kayaknya CPU-nya kurang kencang di sini. Ada sedikit masalah? Kurang kencang aja sedikit. 30 sampai 40 fps ya. Dual channel langsung sembuh di 60 sampai 70 fps. Kencang. Ya. Kayaknya emang dia harus dual channel ya. Lalu untuk versi yang 1650 Ti ini cukup lucu. Di single channelnya dia lebih kencang. Dia bisa 35 sampai 45 fps. Sedikit sekitar 5 fps lebih kencang daripada yang pakai versi RTX 2060. Agak aneh padahal GPU-nya lebih rendah. Tapi begitu kita bikin dual channel dia tidak bisa mencapai 60 sampai 70 fps seperti yang di RTX 2060. Nggak bisa. Ya namanya juga lebih murah ya. Oke, lalu kita cek juga SSD-nya kecepatannya berapa. Ini pada dasarnya keduanya kecepatannya mirip-mirip aja ya. Bisa lihat rate-nya hampir 2000 dan write-nya hampir 1000. Itu rata buat kedua laptop ini. Jadi sepertinya menggunakan SSD yang sama ya. Mungkin board-nya juga sama. Jadi kita lihat performance-nya mirip banget. Nah, kita masuk ke baterai ya. Screen brightness di 50%, volume 25%. Kita tes kemampuan baterainya. 1080p video playback. Kita dapat dua-duanya sama-sama di 7 jam 40 menit. Nah, ini menarik ya. Mungkin karena dia switching ke GPU yang sama ya. Karena kan dia nggak pakai GPU Nvidia-nya. 7 jam 40 menit ini adalah waktu yang cukup panjang untuk keduanya menjalankan video. Ingat, ini laptop gaming. Lalu mari kita mencoba gaming on battery. Jadi gaming pakai baterai, kita biasa pakai Dota 2, kita jalankan selama 1 jam. Dota 2 settingannya adalah 720p, quality preset fastest, 100% render gitu ya. Nah, kalau kita pakai yang RTX 2060 baterai boostnya off ya, kita nggak bisa tes sampai selesai karena 51 menit baterai udah tinggal sisa 10%. Boros banget ini ya kalau baterai boostnya di off karena kenceng ya. Kalau baterai boostnya di on kita cap di 60 fps ya selama 1 jam main, baterainya sisa 46%.
1 jam main, bener-bener 1 jam ya. Oke. Lalu yang 1650 Ti gimana? 1650 Ti. Baterai boostnya off ya, masih bisa main sejam, tapi sisa baterai tinggal 12%. Sementara kalau baterai boostnya on di 60 fps, kita dapat sisa baterai di 49%. Ya, jadi memang yang 1650 Ti lebih irit. Untuk charging, lagi-lagi kita melihat bahwa keduanya itu mirip banget ya, terlepas dari chargernya yang berbeda sebetulnya. Bobot chargernya beda, rating chargernya juga beda, tapi kecepatan pengisiannya sama. Dua-duanya penuh di kisaran 2 jam, ya oke lah, yang RTX 2060 2 jam pas, sementara yang 1650 Ti di 2 jam 10 menit. Tapi ya mirip-mirip lah ya dua-duanya. Oke, tersedia juga fitur battery health charging di kedua TUF ini ya. Di software My Asus ini diklaim bisa memperpanjang umur baterai. Kalau kita pakai full capacity mode, baterai akan dicas sampai 100%. Balance mode, baterai dicas sampai 80%. Maximum lifespan mode, baterai akan dicas hanya sampai 60%. Katanya kalau mau baterainya lebih panjang dari 2 tahun ya harus pakai yang maximum lifespan mode. Oke, kita bicara sistem pendingin. Versi EV yang pakai RTX 2060 ini dilengkapi dengan 4 heat pipe dan 2 kipas. Sementara versi II yang pakai 1650 Ti ini dilengkapi dengan 2 heat pipe dan 2 kipas. Komponen VRM dan chip VRM itu juga dilengkapi heatsink pendingin. Kipas dilengkapi dengan teknologi anti dust, jadi ada terowongan khusus gitu ya, yang bikin debunya itu nggak numpuk di situ ya, debunya bisa lepas di situ. Untuk versi EV ada 2 ventilasi pembuangan ke belakang dan ada 1 ke kanan. Jadi ada 3 titik pembuangan panas. Sementara kalau versi II itu hanya ada 2 doang ke belakang. Di sisi kanan tuh nggak ada pembuangannya ya. Ya, kalau kalian mungkin ada pernah lihat yang bikin review bilang katanya itu kecil lubangnya segala macam, saya harus cerita dulu sedikit ya, bahwa kadang-kadang memang membuat lubang itu terlalu besar membuat pressure di dalam itu kurang tinggi. Kalau pressure-nya kurang tinggi, bahkan bisa jadi kepanasan. Kita sudah pernah lihat ada beberapa notebook yang punya masalah pada saat dia diangkat. Pada saat dia diangkat, di bawahnya lega, dia malah jadi panas karena pressure-nya kurang tinggi di dalam. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa desain ini salah. Yang jelas ya kita lihat aja hasilnya gimana. Oke, sekarang mari kita lihat suhu kerjanya dari kedua laptop ini. Ya, kita coba beberapa pengujian ya. Pertama kita load Cinebench. Ini berarti prosesor yang kita hajar di sini ya. Kita pasang di turbo mode biar sekalian ya maksimum di prosesornya. Seri EV yang pakai RTX 2060 ini suhu Ryzen 7 4800 hanya berkisar 87 sampai 92 derajat Celcius di posisi paling tingginya ya. Kemudian untuk versi II atau yang pakai 1650 Ti ini suhu prosesornya dari 84 sampai 88 Celcius, hanya sesekali dong naik ke 91 derajat Celcius saat pengujian. Jadi agak sedikit lompat sedikit ke 91 tapi jarang-jarang ya. Itu kalau CPU kita bebani. Lalu sekarang coba kita bebani GPU-nya gimana? Kita load Rimac Firestrike Stress Test ya. Kita lihat untuk yang RTX 2060 ya, suhu GPU-nya itu hanya mencapai 79 derajat Celcius saja. Lalu untuk yang 1650 Ti itu dihajar cuma sampai 69 derajat Celcius. Pertanyaannya, kalau kita bebani dua-duanya gimana? Kita coba aja, kita pakai Assassin's Creed. Untuk seri EV yang pakai RTX 2060, suhu Ryzen 7 4800-nya sempat nyolek sedikit ke 90 derajat Celcius. Tapi kemudian turun dan stabil di kisaran 94 sampai 95 derajat Celcius. Sementara suhu RTX 2060-nya sekarang jadi sekitar 87 ke 88 derajat Celcius. Tentunya memang ya karena dua-duanya kerja ya, jadi panasnya numpuk-numpuk. Tapi ini kayaknya masih ada di batas-batas yang lumayan oke lah gitu ya. Lalu untuk 1650 Ti atau versi II yang satu ini ya, suhu Ryzen 7 4800 hanya bervariatif. Kalau dihajar dengan game satu ini sekitar 80 sampai 89 derajat Celcius. Walaupun terlihat beberapa kali memang bisa naik di atas 90 derajat Celcius, tapi nggak konsisten kok. Jadi dia konsisten di 80 sampai 89. Sementara suhu GTX 1650 Ti-nya itu jadi sekitar 79 sampai 82 derajat Celcius. Nah, kita coba cek suhu permukaannya juga ya, menjalankan Assassin's Creed Odyssey di turbo mode. Kita lihat yang versi EV pakai RTX 2060, ini area paling panas ada di sebelah atas dan tengah keyboard. Suhunya itu sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius. Tapi biasanya kalian kalau pakai laptop gaming ini pakai keyboard tambahan juga biasanya kan? Kan mau main game ya. Biasanya pakai keyboard tambahan kalau mau main game. Ini kan kondisinya kita Assassin's Creed Odyssey yang game berat ini ya. Nah,
Untungnya suhu di bagian ASDW ini, di bagian tombol yang putih-putih ini nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Itu di bawah 40 derajat Celcius. Kayaknya disetel emang sama Asus seperti itu gitu ya. Suhu palm rest itu aman 35 derajat Celcius. Sementara untuk yang versi TI ya, area paling panas itu ada di atas dan tengah keyboard, suhu sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius. Nah, yang ini lebih adem ya. Di ASDW juga di bawah 40 derajat Celcius. Palm rest juga aman di bawah 35 derajat Celcius. Jadi sebetulnya ya masih lumayan aman sih. Dan kalau kalian dipakai buat ngetik-ngetik browsing, ya nggak segitu suhunya. Ini dingin-dingin aja gitu. Karena kan performance-nya nih dua nih tinggi banget. Jadi begitu dihajar ya dia kasih keluar performance tingginya. Otomatis harus agak anget. Kan dia harus buang panasnya ya. Oke, kita bicara soal performance udah. Dan ternyata memuaskan banget. Ini 8 core 16 thread. Pertanyaannya harganya berapa ya? Oke, mungkin kalian udah tahu, tapi tetap aja kita perlu menjelaskan harga resminya di sini. Untuk saat video ini dibuat, seri EV yang pakai RTX 2060 itu harga resminya ada di 20.299.000. Sebetulnya bukan harga yang tinggi, mengingat ini RTX 2060 dan itu prosesor 8 core 16 thread. Kencang ini ya. Ingat SSD setengah tera. Kemudian untuk versi 1650 Ti atau seri II yang juga pakai 8 core 16 thread ini di 15.799.000. Lagi-lagi kalau kalian bilang ini mahal, nggak juga sebetulnya. Ya mengingat kondisi sekarang memang harga-harga agak sedikit naik. Wajar sih. Ini termasuk di harga yang sebenarnya cukup murah untuk performa yang ditawarkannya. Nah, Asus TUF Gaming ini dilindungi dengan garansi 2 tahun dengan Asus Perfect Warranty. Jadi apa tuh Perfect Warranty? Ya, ini layanan perlindungan tambahan untuk pengguna laptop Asus jika terjadi kerusakan yang nggak sengaja gitu ya, atau yang tidak tercover oleh garansi standar Asus, termasuk kerusakan kesalahan pengguna sendiri. Ya, kalian yang salah tapi di cover. Ya, nice ya. Kerusakan karena kena air misalnya, layar pecah, kecelakaan, kelalaian pengguna, jatuh nggak sengaja gitu mungkin ya. Itu di cover. Tapi covernya begini ya, Asus Perfect Warranty ini merupakan layanan premium di mana Asus akan menanggung 80% biaya jasa perbaikan dan spare part untuk kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna. Ya, pengguna hanya perlu bayar sisa 20%-nya. Udah kalian yang salah itu ya, masih ditanggung sama Asus pula cuma bayar 20%. Mantap sih ini ya. Layanan ini berlaku untuk 1 tahun pertama. Ya, jadi di tahun pertama kalian bisa memanfaatkan ini untuk 1 kali. Ya, jadi kalau mau ceroboh sekali aja, jangan sering-sering ya, karena yang sekali itu aja yang ditanggung di 80%. Udah bagus. Tempat lain kemungkinan besar nggak ditanggung, apalagi kalau belinya nggak resmi. Kalau rusak nggak sengaja, ya wassalam, udah. Oke, kalau ada yang nanya ini berlaku untuk apa aja nih Asus Perfect Warranty, ini berlaku untuk laptop consumer dan gaming dari Asus yang tipe tertentu. Jadi kan harus cek ke Asus, tipe saya termasuk nggak ya? Yang jelas ini termasuk komponen charger dan baterai loh ya. Dan ini untuk laptop-laptop yang dibeli mulai dari 1 Januari 2020. Tapi lagi-lagi ya, tipe tertentu. Jadi cek dulu. Kalau kalian ternyata udah beli dari bulan Januari, mungkin kalian mau cek sendiri dulu ke Asus. Punya saya di cover nggak sama Perfect Warranty? Siapa tahu di cover kan? Yang jelas, yang 2 ini di cover, aman. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Pertama-tama mungkin ada hal-hal yang kurang pas kita rasakan di sini ya. Mungkin kalian lihat tadi pengujiannya suhunya kok tinggi-tinggi banget gitu. Sebetulnya sih nggak terlalu masalah karena memang suhu prosesor bisa sampai setinggi itu. Memang kalau kalian berharap suhu prosesornya 60 derajat Celcius, mungkin kalian mau berharap ini prosesor pakai 4 core, bukan 8 core 16 thread. Ini 8 core 16 thread ya. Performanya juga ngepol banget tadi. Lihat di sini benchnya kencang-kencang parah ini performance-nya. Lihat ini laptop 15 sampai 20 juta ngejalanin Blendernya enteng ya, ngejalanin Premiere-nya enteng banget ya. Jadi jangan komplain. Suhu pasti akan sedikit lebih tinggi. Untuk mengatasi itu ya pakai aja cooling system yang ekstra, mungkin ya ditambahin di bawahnya. Mungkin kalau misalnya kalian mau rendering ya. Nah, kemudian kalau ada yang komplain soal harga, tadi udah dibahas bahwa ini harganya harga yang pas sebetulnya. Harga yang cocok. Memang kalian jangan ngarepin ini harga yang mau 10 juta atau 9 juta dong, itu keterlaluan ya. Performa setinggi ini gitu. Jangan disamain dengan yang kemarin, yang Ryzen 7 kemarin atau Ryzen 5 kemarin bisa 9 jutaan. Itu beda. Level performance-nya beda dan datang di timing yang berbeda ya. Kurs juga masih lebih bagus pada saat itu, kondisi juga masih lebih oke. Kalau sekarang ya sedikit lebih tinggi tapi performanya jauh naik banget, jauh banget ya. Tadi udah lihat kan skor perbandingannya.
Nah, secara keseluruhan kita lihat bahwa penampilan ini kelihatannya keren ya. Desainnya lebih kalem untuk yang Fortress Grey ini ya. Dan dia sudah diklaim lulus dari military standard test ya. Dan kedua laptop ini sudah support banget buat game e-sport. Bisa terbang kalau gamenya e-sport. Game AAA juga nyaman banget, sustain performance-nya itu juga tergolong bisa bertahan ya, dan tinggi banget. Tadi angka yang kita sebutkan itu tinggi banget sebetulnya ya. Jadi kita nggak ada masalah, dia bahkan mau turun 100 poin lagi juga nggak apa-apa. Di Cinebench itu masih tinggi banget sebetulnya ya. Jadi udah enak banget lah, performanya udah oke banget. Kami sangat menyarankan untuk performance yang optimal ya, upgrade ke dual channel, kan ada satu slot kosong. Jadi menurut saya sih upgrade tambahin 8 GB lagi jadi 16 GB ya. Kemudian apalagi yang menarik sini, ini tersedia fitur pengatur performance profile di software Armoury Crate. Ya jangan salah, buat kalian yang sering pakai laptop Asus atau laptop gaming yang udah emang mumpuni, yang kelas atas memang itu selalu ada, tapi laptop gaming yang kelas entry kadang-kadang ini nggak ada. Nah, di sini TUF ini masih ada, padahal harganya juga lumayan terjangkau gitu ya. Bagi kalian yang butuh performa tinggi tapi mungkin GPU-nya nggak perlu tinggi-tinggi amat dan mau berhemat, yang pakai 1650 Ti ini luar biasa sih sebetulnya ya. Harganya miring, performanya masih tinggi banget, dan tetap layar 144 Hz dua-duanya ya. Kecepatan RAM ini juga tinggi banget, dua-duanya pakai 3200 MHz. Ada yang sadar nggak dari tadi? 3200 dua-duanya ya. Dan keyboardnya ini gaming grade keyboard sebenarnya ya. Suhu area keyboard itu juga lumayan oke masih. Baterai tergolong irit kalau kalian mau bawa jalan-jalan juga. 7 jam 40 menit untuk nonton lumayan lah ya. Lalu untuk versi yang RTX 2060 kalian bahkan bisa masang 3 storage sekaligus ya. M.2 yang pertama udah terpasang, tinggal tambah M.2 yang kedua, dan ada tempat lagi buat SSD atau hard disk SATA. Saran saya sih SSD. Yang terakhir, ingat, dua-duanya sudah dilengkapi dengan Asus Perfect Warranty. Jadi keteledoran kalian di tahun pertama masih bisa ditanggung sama Asus. Jadi bagaimana menurut kalian dua laptop ini? Menarik? Ya? Jika kalian ada pertanyaan, tulis di komentar di bawah. Jika mau ngobrol soal teknologi yang lain, silakan join ke Facebook grup kami, ada di dalam deskripsi juga. Nah, tentunya kedua TUF ini harusnya bukan TUF terakhir yang menggunakan Ryzen yang kita tes tahun ini. Saya masih nunggu ada yang versi Ryzen 5 juga. Tapi untuk sekarang, yang dua ini memang sangar banget. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.